Tes, apakah suara saya terdengar, Ayah Bunda? Jelas, Ustazah. Terima kasih, Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Ustadz Muhammad Rashid Ridho, SAG, selaku pemateri pada sore hari ini. Yang kami hormati bunda-bunda soleha serta teman-teman sahabat PKCI yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda barbecue bersama belajar Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai acara kita kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bunda dan sahabat semuanya, perkenalkan saya Mariani Agustina, salah satu anggota dari Pemuda Kundur Cinta Quran. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu dengan tahsin. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diakhiri dengan Riyadhah Surah Al-Waqi'ah. Baik, yang pertama kita akan melakukan tahsin Surah Al-Ghasyiyah ayat 16 sampai 20. Dipersilahkan kepada Bunda dan sahabat semuanya untuk membuka Qur'annya surah Al-Ghasyiyah ayat 16 sampai 20. Baik, langsung saja kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ayah bunda sekalian, kakak abang yang dirahmati Allah, setelah 3 pekan ya kalau nggak salah, semenjak masuk 9 Zulqa'dah sampai sekarang akhirnya kita bertemu lagi. 2 pekan satu pekan pertama saya ada kumpul bersama masyarakat untuk mengurusi kurban, bagian kupon. Kemudian 2 pekan selanjutnya HP saya rusak, semua kontak hilang dan saya berusaha nge-save satu-satu. Wah, itu seperti mengumpulkan puzzle-puzzle untuk membuat Lego Transformer. Kakak abang sekalian rahmati Allah, salat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sore hari ini kita belajar dulu tentang tahsinul qiraah. Ayat berapa tadi? 16 ya? Ayat 16 sampai 20. Ustaz. Baik, ayat 16 sampai 6 ayat 16 sampai 20. Ya, baik. Ayah bunda sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah. Wahid isani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik.
kakak abang ayah bunda, boleh dijapri teman-temannya, baik di grup barbecue, di grup peserta tabung kurban tahun depan dan tahun ini, kemudian di grup PKCQ, kemudian di grup Pasgab, tolong di chat, diajak lagi untuk bergabung biar jumlahnya semakin bertambah yang ikut. Baik, seperti biasa, siapa yang ingin memimpin ayat 8? Ayat 8, maaf, ayat 16. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Ayat 16, siapa yang memimpin? Kak Fatimah ya. Ayat 16. Bisa ya, Kak Fatimah? Baik. Ayat ke-17, Kakanda Rafiq. Ayat 17, Kakanda Rafiq bisa? Insyaallah. Oke. Ayat 18, Bunda Al bisa? Insyaallah. Ayat 19, Kak Khalifah Nuril bisa? Insyaallah. Ayat 20. Siapa yang memimpin? Oke, ada yang memimpin ayat 20? Baik, ayat 20 saya minta tolong kepada Kak Devi yang memimpin. Boleh? Surah apa Ustaz? Ana baru masuk. Surah Al-Ghasyiyah ayat 16 sampai 20. Ayat 20-nya Kak Devi boleh mimpin? Oke, insyaallah. Baik, silahkan. Silahkan dimulai. Saya baca ta'awuz dan basmalahnya. Kakak abang, ayah bunda. Yang pertama Kak Fatimah pimpin. Ya. Setelah itu nanti kita bedah tajwidnya, kita perbaiki makhorijul hurufnya. Setelah selesai ayat 16 sampai ayat 20. Setelah itu nanti kita lanjut sambung ayat bacanya. Saya ta'awuz dan basmalah saja. Itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ayat ke-16-nya Kak Fatimah. Kak Fatimah mendengar? Afwan Ustaz, lagi ada yang belanja. Oke. Kalau gitu yang ayat 16 saya pimpin saja. Ayat ke-16 ya. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Saya ulangi. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Terakhir. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Bareng-bareng. Wahad isani salasa. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Waza. Zanya harus rapat pipinya. Bergetar di belakang. Zazizu. Jangan za. Jangan seperti zal kecil. Tapi za. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Wazara, rohnya panjangnya 2 harakat. Biyu, setiap ada tasydid dipantulkan. Allah, Rabbul, iya. Jadi wazarabiyyu mabsusah. Nah, tasydid itu ibaratkan iyanya double. Wazarabiyyu mabsusah. Nah, kemudian ba-nya qalqalah apa? Banyak qalqalah sughra. Ada matobi di akhir kalimat. Kita ulang lagi ingatan kita. Huruf qalqalah ada berapa? Ba, jim, dal, toqof. Baju, di, toko. Apabila di tengah kalimat menjadi qalqalah sughra. Di akhir kalimat menjadi qalqalah kubra. Ya, baik ya. Mabsusah. Jangan terlalu mab. Tapi mabsusah dilembutkan sedikit. Su. Apa hukumnya su? Matabi'i. Ingat ada waw sukun sebelumnya dhammah, ada alif tanpa harokat sebelumnya fathah, ada iya sukun sebelumnya kasroh. Kalau tidak bertemu dengan kaidahnya maka dia tidak termasuk matabi'i. Mabsusan. Nah, taknya apabila di akhir kalimat, ya itu namanya tamarbutah, apabila di akhir kalimat dia berubah menjadi ha tebal. Jadi tidak boleh mabsusat, tapi mabsusah. Nah, gitu ya.
Sa-nya juga sama besusah. Bukan susah, tapi susah. وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة. Bareng-bareng hidupkan mikrofonnya. 1, 2, 3. وزرابي مبثوثة. Siapa yang mau mencoba? 1 atau 2 orang, silahkan. Ada yang mencoba menit ke-16? Bunda Al. Silakan Bunda. Wazarobiyyu mabsusah. Baik. Wazarabiyu mabthusah. Ha-nya ha dari dada. Ha. Wazarabiyu mabthusah. Gitu. Bareng-bareng 1, 2, 3. Wazarabiyu Wazarobiyyu mabthusah. mabsusah. 1 orang lagi, siapa yang mau mencoba? Baik, silakan kita lanjutin ya. Ayat ke-17, siapa yang mimpin tadi? Silakan dibaca. Saya, Ustaz. Silakan, Kakanda Rafiq. Ayat 16 ya, Ustaz? 17. Oh, 17. Oh, iya. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat. Baik, kita baca bareng-bareng. Saya contohkan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, bareng-bareng ya, hidupkan mikrofonnya semuanya. Wahid, isani, salasa. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Afala apa hukumnya la? Mad tabi'i. Nun sukun bertemu dengan dhat, hukumnya ikhfa. 3 harokat ya, disamar-samarkan persiapan masuk ke huruf setelahnya. Jadi kalau anfal yanzuru, persiapan ke selanjutnya. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Nah, yanzuru apa hukumnya yanzuru? At-tabi'i. Mad tabi'i, 2 harakat saja. Afala yanzuru nggak boleh z, nggak boleh. Afala yanzu, nggak boleh. Afala yanzu, beda artinya. Afala yanzur, nazara yanzuru. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Nah, unta ini ada hikmahnya dia diciptakan, yaitu kalau sekali minum dalam jumlah banyak, bisa tahan perjalanan panjang tanpa minum. Dan satu lagi, dalam suasana yang panas dia bisa mengeluarkan apa yang namanya itu ya. Kalau ayam itu bahasa Melayu itu punya tembolo, tuh tembolo nggak? Yang di dada ayam tuh. Bisa ngeluarin itu. Satu lagi, unta ini bisa makan kaktus. Padahal kaktus itu berduri, tanaman berduri pun dia bisa makan. Nah, ini dahsyatnya. Ya. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Yanzuru, kemudian ilal. Alif lamnya alif lam apa? Ilal, alif lam qamariyah. Atau izhar qamariyah, jelas. Ya. Kenapa disebut qamariyah? Karena diibaratkan bulan, bisa ada dan terlihat. Kalau syamsiyah ada namun tak dapat kita lihat. Bukan tak terlihat tapi tak dapat kita lihat karena mata kita sakit. Nah, itulah perumpamaannya diambil. Atau bisa disebut izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Lawannya idgham syamsiyah ataupun alif lam syamsiyah. Itu ya. Kemudian ilal, ibilikai, ibili. Ya, jangan ilal, jangan dipantulkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kaifa. Apa hukumnya kaifa?
Mat lain. Mat lain. Ya, dia tidak menemukan pasangannya, tak menemukan kaidahnya, maka mat lain. Kalau dia sebelumnya kasrah, maka disebut mat tabi'i. Khuliqat, khubah, kayak kita mau buang dahak. Kayak kita lagi ngorok, khubah. Khuliqat, ya. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Tak taknis. Nah, ada ta marbutoh itu yang bulat, 2 ada titik di atas. Nah, ini seperti perahu ada titik 2 di atas. Itu namanya ta taknis. Ta taknis itu apabila dia sukun atau kaf dia sukun, maka ada hamesnya, ada desisnya sedikit. Contoh, Allahu Akbar, ada ada ininya. Kaifatak, ada hamesnya sedikit. Ya, jadi khuliqat minimal di telinga kita terdengar, maksimal di telinga orang. Afana yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, gitu ya. Sekarang kita hidupkan mikrofonnya, kita baca bareng-bareng. Wahid isani salasa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Baik, ada satu orang yang mau mencoba. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Ayat 18 tadi siapa yang memimpin? Bunda Al. Silakan Bunda. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Baik. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bareng-bareng. Wahid isani salasa. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bentar ya. Ada yang ingin bergabung. Oke. Wa ilas sama. Wa ilas sama. As-sama. Alif lamnya alif lam apa? Alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Sama apa hukumnya? Mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil panjangnya ada 6 harokat. Iya. Kaidahnya bagaimana? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Sama itu artinya langit. Ya, sama ada mad tabi'inya, sama bertemu dengan hamzah a. Jadi panjangnya 6 harokat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, 6 ketukan atau 6 detik. Ya. Kaifa. Apa hukumnya kaifa? Mat layin lagi. Rufi'at. Tanya pakai hamas apa enggak? Pakai ya. Rufi'at. Kaifa rufi'at. Rufi'at. Ya, rufi'at. Harus A-nya. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Gitu ya. Oke. Siapa yang mau coba? Ayat 18. Ana Ustaz. Silakan. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Oke. Siapa satu lagi boleh coba? Izin Ustaz. Silakan, Kakanda Rafiq. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Baik. Satu lagi deh boleh.
Ini ada suaranya. Ada mama mau ngaji dulu Pak. Biarin aja. Ya, satu lagi siapa yang mau coba? Kalau nggak ada kita bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng. Wahid, istani, salasa. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Oke, jazakumullah. Ayat ke-19 siapa yang memimpin? Khalifah Ustaz. Ya, silakan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Oke. Wa ilal jibal, alif lamnya alif lam Qamariyah. al jibal. Alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Jibal. Ingat, penyebutan huruf jim jangan wa ilal jiba, jangan gitu. Jiba, tapi jadi jubaj, jadi jubaj. Ini gigi ya. Dia di belakang ini lidah kita. Jadi jubaj, jadi jubaj, jadi jubaj. Jangan jadi jubaj. Ya, wa ilal jiba, wa ilal jiba. Jadi bukan wa ilal jiba, tapi wa ilal jiba, jiba. Beda ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jangan malu. Oh, mulut saya kalau bilang gini mencucu mulutnya. Agak bengkok ininya. Tak apa-apa. Belajar Al-Quran tidak boleh malu. Namanya belajar cara mengeluarkan makharijul huruf yang baik dan benar. Kalau kita belajar mengeluarkan hurufnya malu, maka sebenarnya kita tanya sama diri kita, ya Allah, aku membaca Al-Quran ini agar terlihat bagus raut wajahku oleh manusia, atau agar aku dinilai baik dan benar bacaanku olehmu. Nah, maka tajdi dunia. Maka ketika sebelum membaca Al-Quran itu kan kita disunahkan membaca ta'awuz. Apa hikmahnya? Supaya kita itu lurus niat kita, nggak tergoda oleh syaitan rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Bukan bismillah. Tapi ada lagi ya, fabda'u bismillah. Nah, ada lagi hadisnya kan, mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Jadi antara a'udzubillah dan bismillah bukan pilihan, tapi boleh berjalan bersama. Itu ya. Ya, jadi fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Mungkin ada sebagian orang baca Quran itu cukup dengan ta'awuz. Ada orang mungkin bismillah juga. Tapi saya lebih condong, masyarakat sekitar saya lebih condong dua-duanya. Ya, karena suatu yang berbarengan, tidak bertentangan, dan boleh dibaca dua-duanya. Dua-duanya ayat Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Itu perintah Allah. Hadisnya fabda'u bismillah. Mulai baca bismillah dari segala apapun pekerjaan. Sama contoh, baca doa makan tuh Allahumma barik lana atau bismillah. Saya dua-duanya. Mau berkah kan? Dua-duanya. Nah, bismillah perintah Allah juga. Lakukan apapun yang kamu kerjakan dengan bismillah. Nah, kemudian Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu juga doa bagus. Mau cepat kelaparan, Allahumma barik lana. Kalau lupa dua-duanya, kalau lupa dua-duanya tetap baca doa. Nah, apa? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, kalau kita apalagi dah selesai makan kan, lagi ngisap tangan terakhir, itu ada sunnahnya dikit kan. Aduh, belum baca doa, nggak apa-apa, baca Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Udah habis, ya nggak apa-apa. Semoga yang masuk di dalam perut saya menjadi berkah. Oke. Ya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Artinya dari apa yang saya sampaikan tadi, perbaiki niat kita saat membaca Quran. Jangan malu untuk mengeluarkan makharijul huruf yang benar dan sempurna. Ikai, jibali kai, likai, kaifa. Apa arti kaifa? Bagaimana ya? Wa idal jiba. Tapi bahasa Arab itu kaifa, kaifanya itu tidak di depan. Itulah tatanan bahasanya yang baik. Ya. Wa idal jibali kaifa nusibat. Kemudian nusibat. So-nya harus sosi subas, beda sasi subas, sasi subas, syashi subas. Kalau sosi subas.
sosis, 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 soshish. Nah, beda ya, harus beda. Nusibat, nusibat. Ihdinas sira, sira. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusibat. Nah, ada desisnya. Ya, baik, baca bareng-bareng. Wahdisani salasa. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bareng-barang terakhir. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Siapa yang mau coba? Silakan. Ayat ke-19. Iya, bagus. Terima kasih yang udah nyoba. Silakan. Satu lagi yang mau coba. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Baik, kita lanjut ayat ke-20 ya. Siapa tadi yang memimpin ayat 20? Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wah, baik. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kalau tadi nusibat, sekarang sutihat. Sutihat. Itu perpindahan lidah dari su ke po. Su itu kan di ujung, po itu di tengah, itu agak sulit. Fasutihat, fasutihat. Salah-salah kita nyebutnya so, fasuti, fasuti. Lebih mudah sot dengan po. Tapi sebenarnya itu sa biasa, fasutihat. Sutihat. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, fasutihat, bukan sot ya, tapi sa. Ya, wa ilal, alifnya alif lam qamar ya, atau izhar qamar ya. Ardi. Ro-nya ro. Tafkhim apa tarqiq? Ro-nya ro tafkhim, tebal atau mufakhamah. Kalau di buku tajwid pondok saya Gontor itu disebutnya mufakhamah. Tapi sebagian buku tajwid yang lain tafkhim. Ya, sama. Ya, tafkhim itu ditebalkan, mufakhamah. Cuma beda fi'ilnya aja. Maksudnya sama. Ardi, ro-nya ro tebal. Kenapa dia disebut dengan ro tebal? Apabila ro-nya sukun, dilihat harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya itu ada fathah. Apabila harokat sebelumnya fathah ataupun dhammah, ro-nya ro tebal. Apabila ro-nya sukun, sebelumnya harokatnya harokat kasroh, irhamna. Irhamna. Jadi nggak boleh irhamna, nggak boleh. Tapi irhamna, irhamna, irhamna. Beda ya dengan irhamna. Dengan irhamna. Penyebutan ro pun jangan terlalu tebal. Rori rubar bukan, tapi rori rubar, rori rubar. Ardi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Barang-barang. Wahdisani salasa. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Barang-barang terakhir sekali lagi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Oke, beberapa orang siapa yang mencoba silahkan. Ada yang mencoba? Ya, kalau belum ada kita baca bareng-bareng terakhir. Habis itu nanti kita dokumentasi masuk ke materi. Wahid, isnani, salasa. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Baik, sekarang saya mulai ta'awuz, kemudian baca ayat 16. Kakak abang, ayah bunda melanjutkan ayat yang seterusnya 17 sampai 20. Siap-siap ya, tanpa saya suruh lagi langsung dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zarabiyyu mabsusah.
Lanjut. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. 19. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Shadaqallahul azim. Kakak abang ayah bunda kita udah belajar tahsin. Tidak cukup sampai di sini saja. Di sholat dibaca, kasih tanda, bawa catatan. Semoga dari setiap huruf yang kita baca membawa keberkahan yang akan menjadi sahabat kita nanti di akhirat, yang akan memberikan syafaat kita, menjadi penolong kita. Ini saja tahsin yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut dengan dokumentasi dan saya serahkan kepada moderator. Silahkan Kak Mariani. Sadaqallahul azim. Diucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Rashid yang telah memandu tadi pembacaan surah Al-Ghasyiyah ayat 16 sampai 20. Kakak ayat kita bisa dihidupkan kameranya. Kita terlebih dahulu. Dokumentasi ya. Baik, jaga Bunda, Bunda, Ayah dan teman-teman semuanya. Langsung saja kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul Hikmah Sedekah di Kala Susah. Sebelumnya, untuk Ayah Bunda dan teman-teman bisa menyimak materi dengan baik. Jika ada pertanyaan, nanti saya akan persilahkan setelah materi selesai disampaikan. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang pertanyaan yang ingin ditanyakan. Langsung saja kepada Ustaz Muhammad Rashid Ridho dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kakak abang, Warahmatullahi ayah bunda, wabarakatuh. masih boleh mengajak teman-temannya untuk bergabung. Dan yang belum berkesempatan sore hari ini, share link setelah barbecue ini di-posting di YouTube. Karena kita tanpa tahu, dari jempol kita yang bermain, kemudian orang melihat, kemudian orang termotivasi dari apa yang kita kerjakan, maka insya Allah menjadi amal jariah bagi kita. Dengan adanya kegiatan barbecue, orang juga pengen buat kegiatan sama seperti barbecue. Dengan adanya kegiatan di komunitas saya, kurban, orang ingin berbuat sama, memiliki proses tabung kurban, ini alhamdulillah. Nah, kita tidak merasa apapun, kita merasa bahagia. Karena ternyata perbuatan baik kita dapat dicontoh. Itulah tujuan kita. Nah, kakak abang sekalian yang dirahmati Allah, Allah yang menggerakkan saya ingin mengambil judul pada sore hari ini, yaitu awalnya sih tentang sedekah, tapi apa kira-kira yang pas gitu kan. Maka saya ambillah judulnya Hikmah Bersedekah di Kala Susah. Kalau diambil 2 bait itu terakhirnya hak-hak semuanya. Hikmah bersedekah di kala susah. Kenapa saya tidak ambil hikmah bersedekah? Orang sudah banyak yang tahu. Nah, tapi di kala susah kok masih memikirkan sedekah? Nah, ini ada kata-kata orang bersedekah di kala senang ada hikmahnya. Saat dia bahagia, dia ingin orang lain merasakan kebahagiaannya. Saat orang susah ingin bersedekah, dia ingin membuat orang bahagia juga, walaupun dia sendiri lagi susah.
Jadi hebatnya orang bersedekah di kala senang, di kala susah, bukan berarti orang senang itu tak ada hikmahnya. Ada juga. Dia bahagia, ingin membuat orang lain bahagia dengan sedekah. Dia susah, tapi dia tetap memikirkan orang lain agar orang lain bahagia. Nah, apa hikmahnya? Yang pertama adalah dalam hadis Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah wa husinu amwalakum biz zakah fa innaha tadfa'u ankum al-a'rad wal amrad. Dawu mardakum bis sadaqah. Saat kita sakit, seharusnya kita kemana? Coba siapa yang bisa jawab? Saat kita sakit, seharusnya kita kemana? Saat kita sakit mungkin ada orang berpikir saya harus ke dokter. Oh tidak, saya harus ke Allah. Ternyata dalam hadis Nabi menyampaikan bahwa dawu mardakum, obati sakitmu dengan sedekah. Apa hikmahnya kok orang sakit disuruh bersedekah? Maka sesuai dan dengan korelasi judul kita, yaitu hikmah bersedekah di kala susah. Berarti sedekah, hikmah sedekah di kala susah adalah mengobati penyakit kita. Oh saya sehat-sehat aja kok. Di mata kita tuh ada penyakit yang tidak bahagia saat orang bahagia. Tidak sedih saat orang sedih. Mata kita jarang melihat ditampakkan kebaikan-kebaikan pun kita tak bergetar. Itu ada penyakit berarti. Telinga kita innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim, dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana. Kemudian tidak bergetar dan tidak bertambah keimanan. Itu ada sakit berarti di hati kita. Maka obati sakit itu dengan sedekah. Kenapa diobati dengan sedekah? Karena dari setiap sedekah ada untayan-untayan doa yang mungkin dari mulut kita nggak Allah kabulkan. Tapi melalui orang-orang baik, orang-orang yang sedikit hisapnya, karena sedikit hartanya, itu ada doa-doa. Nah, maka obati penyakit kita dengan sedekah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Wahasinu amwalakum bizzakah. Wahasinu. Bukan pakai sin ya. Kalau hasin itu perbaiki, tahsinul qiraah makanya. Tapi itu pakai shad, wahasinu. Wahasinu itu artinya bentengilah hartamu dengan zakat. Karena ketika harta dibentengi dengan zakat, ada hak-haknya yang kita keluar, maka harta kita itulah dijaga oleh Allah dengan zakat kita. Kalau kita tidak menjaga harta kita dengan zakat kita, maka siap-siaplah nanti akan Allah ambil, karena bentengnya juga nggak ada. Zakat bisa zakat fitrah setahun sekali, zakat mal dengan harta yang sudah masuk ke nisabnya. Ada zakat ada zakat ternak itu ada zakatnya. Kalau kambing itu udah mencapai 40 ekor tuh harus dikeluarkan. Nah, kalau kita nggak keluarkan, siap-siaplah seperti Sa'labah. Ketika ia miskin, dia disuruh sholat oleh Rasulullah. Dia menyampaikan, wahai Sa'labah, kenapa kau tak pernah sholat di masjid? Gitu kan? Aku hanya punya sarung satu. Kalau aku ke masjid, bagaimana istriku? Nah, saking miskinnya. Maka didoa, wahai Rasulullah, maka doakan aku menjadi orang kaya. Ketika Rasulullah memberikan dia kambing beranak pinak menjadi banyak, dia disuruh sedekah, dia disuruh zakat, dia disuruh infak, dia nggak mau, maka Allah ambil semua yang ia miliki. Karena dia tidak membentengi hartanya dengan zakat. Nah, gitu. Jadi harta kita harus kita bentengi dengan zakat. Fa innaha tadfa'u ankumul a'rad. Karena dia sesungguhnya melindungi ya diri kita itu dari penyakit al-amrad ya. Karena sedekah dan zakat itu melindungi kita dari penyakit. Jadi hikmah yang pertama adalah sedekah di kala susah itu adalah, atau sedekah di kala sakit itu kan susah. Nggak ada orang yang sakit itu senang, nggak ada orang yang sakit itu bahagia. Ya, maka dengan adanya orang sakit kemudian dia bersedekah, maka hikmahnya yang pertama adalah mengobati penyakit kita. Hikmah yang pertama, catat, hikmah bersedekah di kala susah itu yang pertama adalah mengobati penyakit kita. Jadi kalau orang yang punya penyakit, sedekah, minta doa sama orang. Bukan tentang seberapa besar yang kita berikan, namun seberapa keikhlasan yang kita ulurkan. Karena berapa banyak orang yang sedekah,
pengen dicantumkan foto dan namanya di beras, di sembako. Nah, maka bersyukurlah kita bersedekah yang tangan kanan tahu, tangan kiri tidak tahu. Tapi memang ada sedekah yang harus ditampakkan. Pertama, sebagai bukti dan dokumentasi orang-orang yang jauh, supaya melihat, oh apa yang saya sedekahkan sudah disampaikan. Yang kedua, sebagai motivasi, supaya apa? Ketika kita termotivasi, ketika kita melihat orang yang sedekah, kemudian kita termotivasi, maka akan mendatangkan kebaikan tersendiri. Jadi sedekah itu ada yang boleh ditampakkan, ada yang tak boleh ditampakkan. Nah, maka berapa banyak misalnya artis-artis yang bersedekah, dia dokumentasikan dalam YouTube, ya mungkin kita termotivasi, oh saya pengen jadi orang kaya, oh saya nggak harus kaya, saya juga bisa bersedekah seperti itu. Maka jadikan itu motivasi. Yang salah itu diam-diam nggak sedekah. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah diam-diam boleh. Yang salah itu diam-diam nggak sedekah. Kerjanya komen aja. Yang kedua dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yaitu orang-orang berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra. Ada lanjutannya, yaitu orang-orang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Fis sarra wad-dharra. Dharra fis sarra wad-dharra. Sarra itu lapang, dharra itu sempit. Ya, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kazibinal ghaiz, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, wal afina 'anil nas, wal kazibinal ghaiz itu orang-orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, ia memberi maaf kepada orang lain. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi orang-orang yang berinfak itu di kala lapang bagus. Tapi orang-orang yang berinfak di kala susah itu lebih bagus lagi. Maka hikmahnya adalah, yang kedua adalah bersedekah atau berinfak di kala susah adalah Allah hadirkan kebaikan-kebaikan. Yaitu dua kebaikan. Yang pertama, kebaikan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, kebaikan untuk orang lain. Karena sedekah itu sebenarnya memancing harta yang lain datang. Memancing harta yang kita keluarkan datang. Tapi ingat, urusan pahala itu biar Allah. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Infak di jalan Allah itu bagaikan satu butir, ya, tumbuh menjadi 7 cabang sampai 100 cabang. Nah, itu ibaratkan sedekah. Dia akan bercabang-cabang pahalanya. Tapi jangan kita bayangkan, ya, karena pahala itu hak prerogatif Allah. Kemudian ada lagi dalam hadisnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Berbuat baik 1, Allah ganti 10. Jangan lagi kita bayangkan bagaimana 10-nya itu, tidak. Udah kita serahkan aja kepada Allah. Allah lah yang memberikan, layak memberikan. Itu kan kalau kita mematokkan, kalau kita buat baik 1 bahwa balasannya 10. Sama saja kita mematok kalau Allah itu nggak rohim. Masa Allah maha besar hanya 10? Nah, sesungguhnya Allah itu juga bisa memberikan lebih baik daripada 10. Oh, berarti Allah nggak sesuai dengan janjinya dalam Al-Quran. Katanya 10 kok lebih. Nah, makanya itu adalah haknya Allah. Allah mau kasih 9 pun itu haknya Allah. Allah mau kasih 11 pun itu haknya Allah. Yang jelas perumpamaannya Allah ibaratkan 10. Nah, kalau misalnya sedekah kita ini ada rasa riya sedikit, ya mungkin Allah kasih 7. Compes pahalanya. Nah, sekali lagi kita jangan pernah membayangkan berapa pahalanya. Allah ngasih nominalnya itu kan segini biar kita tuh termotivasi.
Nah, Allah mengkasih kalau kita membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Allah nggak menceritakan nanti ada gini, ada gini, ada gini. Karena pikiran manusia itu tak sampai. Orang belum melihat surga. Tapi Allah gambarkan aja bahwa surga itu indah. Adenin tajri min tahtihal anhar. Pokoknya di atasnya ada sungai, bawahnya mengalir air-air. Oh, berarti kita membayangkan seperti istana Ratu Balkis lah pokoknya gitu. Padahal lebih indah daripada itu. Allah mengambil ibarat seperti itu karena pikiran kita nggak sampai. Sama kita menceritakan kepada anak-anak kita yang belum pernah melihat, yang matanya ditutup, kemudian memegang gajah. Oh, gajah itu telinganya besar. Oh, berarti dia kayak burung. Oh, gajah itu belalainya panjang. Oh, berarti dia punya selang. Nah, ibaratnya orang memegang gajah matanya ditutup. Nah, itu urusan pahala Allah yang tahu. Yang terakhir hikmahnya apa? Yaitu di dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut. Ya, artinya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada Allah seorang di antara kamu. Ada dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin. Nah, apakah kamu ingin aku lihatkan perdagangan yang paling baik? Guru saya pernah menyampaikan diri, perdagangan yang baik itu adalah perdagangan di jalan Allah. Kita memperjualbelikan harta kita untuk di jalan Allah. Ya Allah, aku jualkan, aku sebagai pedagang buah, aku berjualan ini, sisanya aku ingin kasih untuk sedekah. Aku punya barang ini, aku jual alat elektronik, ada lebihnya sedikit, aku ingin sedekah. Maka itulah sedekah yang paling baik. Ya, perdagangan yang paling baik. Ada sambungannya lagi dari Al-Munafiqun ayat 10. فيقولون ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Nah, kemudian saat sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kamu, lalu ia berkata, ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebutkan aku bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang telah meninggal itu, dia tuh sebenarnya kenapa, dia berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau nanti di akhirat nanti, ya Allah, kenapa engkau tidak menangguhkan kematianku, enggak menunda kematianku ya Allah, sehingga aku tuh dapat bersedekah. Berarti kan ada hikmah di balik sedekahnya. Sehingga orang-orang yang mati pengen hidup lagi, pengen diundur kematiannya agar sempat bersedekah. Karena sedekah itulah hikmahnya yang akan menolong dia. Nah, kalau kita mati itu kan ibaratnya susah kan? Tak ada orang mati itu faiza ja'a sakratul maut, dia ketawa-ketawa, hahaha, atau loncat-loncat, atau dia sambil lari-lari gitu. Namanya orang mati itu susah, sulit. Ya, kata Rasul paling tidak sakitnya itu seperti luka yang diiris kemudian dikasih garam atau penjuruk nipis. Itu luka seperti di sayatan pedang. Itu paling sedikit rasa mati. Ya, mati itu kan dalam keadaan susah. Tapi saat keadaan susah itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqni. Bisa nggak ditangguhkan ya Allah kematianku agar aku bisa sedekah? Oke, hikmah yang pertama tadi adalah sedekah di kala susah itu adalah obat bagi kita yang sakit. Yang kedua, sedekah di kala senang maupun sempit itu ada dua kebaikan. Kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Yang ketiga adalah meringankan siksa dari api neraka. Bahkan bisa dimasukkan surga. Pernah mendengar ya cerita seorang maaf cakap PSK. Kemudian dia memberikan minum seekor gunggung. Kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Tentunya udah taubat. Ya. Kalau belum tobat ya dicuci dulu. Masalahnya dicucinya pakai rinso, apakah pakai batu kali, apakah digebuk-gebuk. Nah, cuci kan ada berbagai macam cara ya. Ada cuci pakai mesin digital, ada nyuci pakai mesin manual, ada nyuci digebuk-gebuk, ada nyuci pakai batu kali. Nah, kita dicuci pakai apa? Nauzubillah, semoga kita tidak merasakan dicuci dulu. Tapi langsung dimasukkan Allah oleh ke surganya. Jadi tiga catatan yang bisa kita ambil. Kakak abang yang punya catatan ini boleh nanti di-share di status Instagram, Facebook, YouTube, ataupun WA.
tulis nanti hikmah sedekah di kala susah ataupun tag akun Instagram. Nah, nanti insya Allah saya sampaikan ke admin PKCK untuk repost balik. Nah, jadi orang makin semangat untuk bersedekah. Kakak abang sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kakak abang jika ada yang ingin bertanya, saya buka pintu pertanyaan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi kakak ayah bunda yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar atau mau langsung silakan. Baik ayah bunda, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Kak Mariani, kita lanjutkan ke Riyadhah Al-Waqiah. Baik. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yaitu Riyadhah Surah Al-Waqiah yang sekaligus nanti akan ditutup doa oleh pemateri kita. Dalam hal ini dipersilakan kepada ayah bunda, abang kakak, dan teman-teman doanya bisa ditulis di kolom chat. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh pemateri kita. Untuk ayah bunda, abang kakak, dan teman-teman semuanya dipersilakan untuk membuka surah Al-Waqiah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, silakan kakak abang ayah bunda tulis doa-doanya di kolom komentar, atau yang baru bergabung hari ini silakan tulis doa-doanya untuk orang tua saya, untuk siapapun itu. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولأبنائنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا خصوصا إلى. Belum ada yang menulis doa-doanya? Ya, doa untuk ayah saya Ustadz Ahmad Salim dan adik Rafif semoga segera diangkat penyakitnya. Doa untuk Ananda Muhammad Langit Akbar Syawali yang sedang kena penyakit cacar di Gontor. Doa untuk Kak Anissa binti Rio Aulia semoga disehatkan kembali. Amin ya mujibus sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang lain boleh tulis doanya nanti setelah saya baca Al-Waqiah. Nanti kita sebutkan lagi nanti doa-doanya ya. Mungkin masih nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa kuntum azwajan salatha.
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبانيق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kemudian doa-doanya saya lanjutkan tadi. Untuk almarhum Bapak Haji Rahmat, Bapak Imam Mursid sekalian, buat putra-putri kami soleh-solehah dunia akhirat, dal jannah kita diberikan kesabaran dan keridhaan, amin. Untuk almarhumah bunda saya Hamidah binti Saing dan nenek saya almarhumah Sakminah binti Koro, saya mohon bantuan doanya. Niatnya untuk nenek saya almarhumah Fatmawati dan Khosniati, mohon doanya. Buat anak-anak kami Saka Adi Nugroho dan Ridwan Zaid, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam belajar di pondok dan istiqomah hingga lulus mumtaz tepat waktu. Mohon doanya untuk saya juga agar diberikan kemudahan di cita-cita yang ditargetkan, dimudahkan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan. Almarhum untuk nenek saya, kakek saya, yai, begitu juga nenek saya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, baik dari keturunan ayah kita maupun dari garis keturunan ibu kita semuanya. Kemudian untuk Brian Nathan Handoko, Christian Kenzo Handoko, Davia Hafiz Hafsah Darmadi, Abdul Malik Safi'i Darmadi, Hafizullah Al-Maira Darmadi, semoga menjadi anak-anak soleh solehah, menjadi penghafal Al-Quran, berguna bagi umat Rasulullah, menjadi jembatan bagi kedua orang tuanya masuk surganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشونا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kedua orang tua kami masih berada di samping kami, ya Allah, izinkan kami membahagiakan mereka kedua, ya Allah. Jikalau mereka telah pergi mendahului kami, jadikanlah kami menjadi tabungan terbaik untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami menjadi rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, sehingga memudahkan dalam kegiatan kami, memudahkan anak-anak kami dalam menuntut ilmu. Ya Allah, seringkali panca indera yang Engkau berikan kami gunakan tidak baik. Kami sering melihat yang tak baik, kami sering mendengar yang tak baik, kami sering mengucapkan perkataan yang tak baik. Kaki dan tangan yang lengkap sering kami melangkah ke tempat yang tak baik. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami, perbaikilah lisan kami, perbaikilah penglihatan kami, perbaikilah pendengaran kami, ya Allah, agar kami gunakan untuk di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah pendirian kami, luruskanlah niat kami, agar apa yang kami buat ini benar-benar mengharap ridha dan pahala dari-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi rangkaian acara Berbaiku kita bersama belajar Al-Quran. Alhamdulillah kami ucapkan jazakallah khair kepada pemateri kita Ustaz Muhammad Rashid Ridho dan jazakumullah khair kepada ayah bunda, abang kakak dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya dalam agenda belajar bersama kita kali ini. Semoga dalam kesempatan selanjutnya kita dapat berjumpa dalam acara Berbaiku selanjutnya. Baik, saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Demikian acara kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kakak abang ayah bunda. Saya izin live ya. Terima kasih.